Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda saat ini bisa menangkap siaran kami. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, Kamis 25 November 2021. Dan ini spesial sekali ya, pada pagi hari ini, interval waktu dari jam 10 sampai 11. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan bisa dikatakan beberapa orang yang ini ya berkecimpung di bidang olahraga, khususnya bola voli. Nah, kali ini kita akan mengetahui lebih jauh, lebih detail lagi bagaimana perkembangan cabang olahraga bola voli khususnya di Sidoarjo, bersama dengan Bapak Joko Supriyadi selaku Ketua PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Sidoarjo. Dan juga nanti kita akan berbincang-bincang dengan Coach Yanto atau Bapak Selamat Mulyanto, ya. Ini selaku Coach Voli Indonesia. Dan juga nanti kita akan upayakan berbincang juga dengan Bapak Franky Effendi selaku Ketua KONI Sidoarjo. Tapi saat ini yang sudah ada di studio, ini ada Pak Joko dan Pak Selamat atau Coach Yanto gitu ya, panggilan akrabnya. Baik. Sebentar lagi sahabat kita akan mengikuti kejurnas antar klub bola voli indoor U17 ya, atau usia 17. Nah, seperti apa lengkapnya nanti kita coba buka informasinya. Nah, ini yang sudah ada di studio, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam olahraga, salam sehat. Sehat ya Pak Joko ya. Alhamdulillah. Baik, di sebelahnya ini ada Coach Yanto. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Yanto. Waalaikumsalam. Apa kabar Coach? Salam olahraga, sehat. Sehat ya. Oke, baik. Waduh, sepertinya udah siap semua ini ya. Iya. Ini saya ke Pak Joko dulu. Ini sebenarnya untuk kejurnas antar klub bola voli indoor U17 ini yang saya tahu ini akan dilaksanakan di Jombang ya Pak ya. Tapi detailnya seperti apa sih? Kapan kemudian diikuti oleh siapa saja? Mungkin ada klub-klub apa begitu? Kemudian pelaksanaannya sampai tanggal berapa? Gimana ini? Iya, terima kasih. Jadi begini, ini yang berita yang tadi saya luruskan dulu. Yang di Jombang itu adalah seleksi tingkat provinsi untuk kompetisi ini. Jadi Jawa Timur pasti akan mengikuti kompetisi ini U17. Tetapi untuk memilih wakil Jawa Timur hari ini ada seleksi di Kabupaten Jombang. Jadi setelah mereka lolos dari Jombang, mereka akan berangkat ke Sidoarjo untuk mengikuti kejurnasnya. Nah, sedang kita ini bersama teman-teman yang terkait dengan voli ini kita menggelar kejurnasnya. Jadi kita menggelar kejurnasnya yang akan atau lokasinya beda Pak, mungkin kejurnasnya beda sama seleksinya juga beda ya? Beda. Tempatnya. Kalau seleksi tingkat Jawa Timur di Jombang. Tapi kalau kejurnasnya di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Nah, ini akan kita gelar mulai tanggal 5 sampai 12 Desember yang akan datang. Dan kita pusatkan di Gor Sidoarjo. Nih, walaupun nanti ada 3 tempat yang lain yang akan kita gunakan untuk venue pendukung. Satu di Indomaret, lapangan voli indoor Indomaret di Pilang Wonoayu. Kemudian lapangan voli SMA Negeri 4 Sidoarjo yang ada di Perumahan Puri Indah Sidoarjo. Ada 3 ya, ada 3 venue itu. Di Gor, Wonoayu, dan ini SMA Negeri 4 ya Pak ya? SMA Negeri 4. Nah, kegiatan sendiri itu secara umum akan kita bagi 2 ya. Satu, kita akan menggelar kejurnas U17. Tapi juga kita akan menggelar kompetisi MAVI ya. MAVI itu singkatan dari mantan atlet voli Indonesia. Wah, ini veteran-veteran voli tapi ini masih jos ini. Nggak ada A-nya ya Pak, nah, belakangnya? Nggak ada, bukan. Mafia gitu. Mafi aja. Mafi saja ya. Ya, jadi ini
dulu adalah dulu adalah atlet-atlet voli pada zamannya yang punya prestasi luar biasa di Indonesia itu banyak mensupport prestasi untuk Indonesia. Nah sekarang sudah veteran, tapi walaupun veteran ini luar biasa ini masih cemesannya masih kuat ya Pak? Ini masih mumbule, cara Sidoarjo mumbulnya ini masih lumayan lah, gepukannya juga sangat-sangat kuat dan walaupun beliau di atas 45. Yang kita gelar nih U45. Wah. Untuk Mafinya ini U45. Lebih gampangnya U45. U45 ini veteran. Jadi walaupun veteran sekali lagi masih banyak yang masih berkecimpung di voli seperti Coach Slamet Mulyanto ini. Beliau sekarang menjadi senternya voli pantai di Indonesia. Wah. Nah, ini jadi insya Allah ini masih di tangan beliau lah voli pantai di Indonesia ini bisa bergerak dan berprestasi ini. Ya. Baik, oke. Saya senang ya melihat orang-orang yang sudah berumur tapi tetap sehat gitu loh Pak. Karena kan ini sudah melewati berapa umur usia gitu ya. Ya. Sementara yang lain saja mungkin udah bolak-balik ke rumah sakit gitu ya. Tapi Coach Yanto ini masih bugar gitu kan. Sekarang masih aktif gitu. Baik, kalau ke Coach Yanto ini sebenarnya apa saja sih yang perlu kita persiapkan gitu untuk atlet-atletnya, untuk khususnya bagi atlet bola voli dari Sidoarjo ini, apa saja nih Coach? Begini, jadi tahun 70, 80, 90 klub Sidoarjo ini sering juara Indonesia. Nah sekarang ini ya saatnya dengan adanya Kerjurnas ini kita mencoba bangkit. Kebetulan Pak Joko ini adalah sebagai ketua PBVSI Sidoarjo. Kami Mafi Sidoarjo Jawa Timur pada umumnya. Dengan adanya Kerjurnas ini kita akan membuat program bagaimana jangka menengah, jangka panjang, paling tidak 4 atau 5 tahun mendatang kita juara lagi gitu. Dan klub di Sidoarjo mulai bangkit. Kenapa U17? Karena U17 ini dengan U17 klub-klub amatir ini yang hidup tak mau, mati pun tak mau, sekarang mulai bangkit. Sebelumnya U17, sebelum ada U17, mereka itu tidak bisa menikmati anak didiknya. Jadi setelah lulus SMA umur 18-19, atlet yang mereka bina itu diambil sama klub-klub besar, seperti Samator, terus Petrogras, terus ada yang dari Jakarta itu Pertamina, semuanya itu diambil. Nah, mulai tahun 2015, Mafi ini mengadakan U17. Dengan adanya U17, sekarang ini sudah ke 5 kali. Jadi dari Malang 2016. 2017 di Jogja, 2018 di Jakarta, 2019 di Bandung, 2020 sebetulnya di Sidoarjo, tapi karena pandemi makanya diundur 2021. Mudah-mudahan ini semangat kita semua dari pembina voli Sidoarjo, pada khususnya Jawa Timur pada umumnya. Sidoarjo di bawah pimpinan Pak Joko ini nanti kita akan bikin program menengah panjang. Kalau menengah 4 tahun, panjang 8 tahun. Dengan target bagaimana Sidoarjo juara lagi. Amin. Wah, itu targetnya ya. Berat sebenarnya ya Pak ya, Pak Joko. Nah, kalau mengacu penjawaban dari Pak Coach Yanto tadi, nah targetnya itu jadi juara lagi. Nah, perlu ada persiapan dong. Nah, ini gimana ini Pak persiapannya? Jadi kalau kita di kompetisi-kompetisi amatir, Sidoarjo ini maaf ya bukan tapi daerah yang selalu diperhitungkan oleh daerah yang lain, kabupaten kota yang lain. Kompetitor yang berat gitu ya Pak? Kompetitor berat voli itu di Sidoarjo, khusus voli indoor ya, ini yang saya bicara indoor. Jadi ini kemarin di Porprov itu kita dapat medali perak. Di Kejurprov Junior pun kita masih ya sempat lah ada yang dapat medali emas dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara voli pantai,
bukan Jawa Timur levelnya kita Sidoarjo ini sudah nasional. Nasional itu untuk voli pantai itu hanya ada 2 provinsi, yaitu di NTB ya. Putri NTB, Putra Jogja. Jogja dan Sidoarjo, jadi tiga provinsi atau Jawa Timur lah. Dan Jawa Timur diwakili oleh Sidoarjo. Jadi kalau memang ini tahun 7 bulan sampai disampaikan oleh Coach Yanto bahwa 7 bulan voli indoor kita ini luar biasa ya, karena beliaunya juga mantan atlet juga ini. Nah, ini sekarang justru voli pantainya yang menjadi barometernya nasional. Dan kita yakini nanti secara bertahap kita ingin membangkitkan lagi yang voli indoor. Kan tahun 7 bulan kan nggak ada klasifikasi, voli hanya voli gitu. Nah, baru sekitar awal tahun 2000 itu muncul tahun 90 Pak. 90 ya. Itu muncul voli pantai sehingga voli ini menjadi dua cabang. Voli indoor dan voli pantai. Nah, 70-an kita masih maksimal prestasi kita sampai 80 90 90 ya nih. Ya, 95 terakhir kita juara nasional. Ya. Habis itu nggak juara lagi, Pak. Nggak juara. Aduh, lama loh ya. 95 ke 2001 ini berapa? Ya, karena memang ada sistem kompetisinya berbeda. Kemudian juga jujur banyak daerah itu banyak klub-klub besar juga, sehingga kita ini beberapa langkah juga ketinggalan. Tetapi kita dengan cerdas-cerdiknya, beliau ini Pak Slamet Mulyanto ini menggarap atau membina voli pantai. Sehingga sampai sekarang ini barometer voli pantai Indonesia itu salah satunya di Sidoarjo. Jadi tetap voli. Jadi voli di Sidoarjo ini kalau boleh saya bilang ini harga mati lah. Kita ini harus prestasi voli kita ini. Jadi voli indoor sama pantai sama-sama Sidoarjo ini jadi barometernya gitu ya Pak? Nah, kalau di Jawa Timur salah satunya untuk voli indoor Sidoarjo. Nasionalnya itu voli pantai. Oke. Nah, terkait ini Pak, kejurnas antar klub ini sebenarnya kalau tadi menurut pemahaman dari Coach Yanto bahwa kenapa sih harus U17? Nah, karena pada usia-usia itu atlet yang berusia ini banyak dirangkul oleh klub-klub besar gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya dari ajang ini, kejuaraan ini, apakah memang hanya untuk mengantisipasi itu atau mungkin ada tujuan lain gitu? Jadi gini Mas, kita contoh voli pantai. 2014 kita untuk youth itu di usia 17 juga. Yang diwakili Sidoarjo itu sudah sampai ke Olympic Youth Game. Berarti dunia ya? Dunia. Jadi waktu 2014 atlet kita itu juara nasional, habis itu dikirim ke juara ke Asia Pasifik juara juga. Akhirnya lolos ke Olympic Youth Game. Nah, demikian juga tahun 2018 pasangan Danang sama Bintang dari Sidoarjo bisa sampai Olympic Youth Game di Argentina. Nah, dengan modal itu yang tadinya itu PON itu kita medali emas tahun 2000, dapat medali emas, perak sama perunggu. Baru kemarin tahun 2021 kita mendapatkan emas lagi. Yang pembinaannya jangka menengah 8 tahun, 2014 junior, sehingga 8 tahun lagi kita juara lagi PON. Nah, untuk U17 ini adalah satu start bagaimana kita menuju seniornya juara nasional lagi klub itu. Makanya untuk pembinaan olahraga ini tidak bisa instan, Mas. Jadi kita perlu waktu. Kalau misalnya kita makan nasi goreng gitu, bikin langsung jadi. Tapi kalau misalnya untuk olahraga, apalagi voli, kita memerlukan jangka menengah sampai panjang. Tapi sebenarnya kalau kejuaraan bola voli itu tidak ada usia yang lebih kecil lagi Pak mungkin? Ada. Ya. U berapa ini Coach? U14, U15. Kenapa ngambil U17? Kita akan mencapai sasaran internasional juga. Karena di internasional itu ada U19. Dengan start U17 ini, kita akan talent scouting. Nanti
hasil dari talent scouting itu secara nasional akan dikirim ke internasional. Jadi mengacu itu. Kalau misalnya di voli pantai itu ada U17 ada, U19 ada, U21 ada. Jadi senior pun ada. Dan untuk voli pantai kita ASEAN SEA Games kita medali emas terus. Sedangkan Asian Games kita perak. Nah, kemarin 2019 untuk yang voli pantai 4 orang kita di World Beach Games bisa mendapatkan perunggu dunia. Itu 50% atlet dari Sidoarjo. Waduh, iya. Itu mewakili dari nasional. berapa negara sih sebenarnya, Pak? Kemarin Lebih dari 10. Lebih ya. World Beach Games, Pak. Iya. Di Qatar kemarin 2019. Nah, kembali ke U17 indoor ini, kan selama ini yang hidup itu profesional aja. Proliga itu profesional aja. Sedangkan klub amatir ini hidup tak mau, mati pun tak mau gitu. Sehingga kita mulai mengadakan kejuaraan nasional itu. Dan alhamdulillah prestasi saat ini di Sidoarjo ini paling besar. Jadi yang awalnya itu hanya 17, 18 tim, sekarang ini kemarin saya kita patok panitia itu 24 putra, 24 putri. Hari ini penutupan, masuk lagi Sulawesi Utara, 1 tim putra, 1 tim putri, sehingga melebihi kuota. Nah, ini satu prestasi. Mudah-mudahan dengan ini nanti Sidoarjo sendiri akan bangkit dan secara nasional akan mendapatkan bibit-bibit baru yang untuk diteruskan ke nasional, internasional. Oke, baik. Tadi Coach Yanto bilang bahwa klub amatir ini hidup tak mau, mati juga nggak mau. Itu kan sebenarnya agak susah ini, Pak ya. Susah. Mendefinisikan bagaimana kelanjutan hidup dari klub amatir ini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita amati sampai saat ini kualitas dari pemain-pemain bola voli di Sidoarjo itu gimana sih? Apa sudah dalam tahap yang bagus sekali atau memang ada beberapa yang perlu dibenahi atau bagaimana ini? Karena meskipun kita sudah mendapat banyak prestasi, tentunya kan banyak yang bilang bahwa kita jangan pernah puas, ada yang bilang begitu ya Pak ya, karena kan targetnya di dunia dan sebagainya gitu. Gimana ini Coach? Begini, kalau voli pantai nggak ada masalah, sudah jalan. Karena kita mulai dari grassroots itu kita bina, dari SD, SMP sudah. Nah, sedangkan untuk voli indoor ini dengan pimpinan Pak Joko ini sering mengadakan kompetisi, dan dilihat dari kompetisi itu kita bisa melihat talent scouting dengan bakat dan calon-calon atlet untuk memperkuat Sidoarjo, Jawa Timur masih nasional itu ada. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa bakalan jadi calon atlet itu untuk ditingkatkan secara nasional internasional itu ada. Nah, tinggal kita aja pelatih sama pengurusnya ini membuat program bagaimana adik-adik atlet kita yang potensial ini akan bisa berlanjut sampai tingkat nasional maupun internasional. Itu aja. Baik. Itu makanya Bapak Ketua ini, Pak Joko ini membuat banyak kompetisi sehingga klub-klub amatir ini semangat. Dengan adanya mereka membina itu ada wadahnya. Wadahnya adalah kompetisi. Di samping kompetisi dari Pemkab Sidoarjo, PBVSI Sidoarjo sudah menyiapkan misalnya mengadakan pelada, sehingga dalam kejuaraan-kejuaraan Jawa Timur itu bisa juara. Oke, saya kembali ke Pak Joko. Pak, sebenarnya kunci kesuksesan sebuah event atau bisa kita menciptakan atlet-atlet yang punya kompeten gitu ya, tidak hanya di bola voli sih, tapi semua ya. Tapi ini kan kita bicara bola voli. Itu sebenarnya kuncinya terletak di mana? Apakah memang meskipun saat ini sudah dilakukan banyak sekali kejuaraan, mungkin dari sisi dana pembinaan atau bonus-bonus atlet, atau seperti apa gitu, mungkin selama ini sudah tersentuh dengan baik atau gimana ini Pak? Ya, jadi memang banyak cara ya atau strategi untuk
menciptakan atlet maupun klub yang bagus. Nah, PBVSI Sidoarjo ini bersama-sama teman-teman klub ini selalu berkomunikasi ya, karena kita tidak ingin klub ini sekedar papan nama. Jadi klub ini harus berdiri dan itu harus ada kegiatan latihan, terutama itu. Jangan sampai ini kalah dengan teman-teman yang di kampung. Justru tanpa ada papan nama, tanpa ada nama klub, mereka menghasilkan atlet ya, juga yang bisa terangkat secara baik itu. Nah, klub-klub ini sebenarnya menjadi dapurnya pembinaan atlet. Juga ini sangat juga bergantung pada strategi pelatih. Nah, pelatih kita ini sebenarnya juga berkualitas. Dan juga iklim kompetisi, karena antara latihan dan kompetisi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau latihan oke, kompetisi juga harus oke. Di Sidoarjo ini insya Allah, mohon maaf ini ya, dalam akhir-akhir kita ketika pandemi sudah mulai menurun, kita justru menggelar 2 kompetisi sekaligus untuk tingkat lokal ya. Kemarin ada Kejur Cup, kemudian disambung dengan antar klub. Setahun itu minimal 1 kompetisi. Sehingga kita bisa melihat secara langsung bagaimana perkembangan antar klub itu. Dan yang saya juga merasakan dan melihat langsung ya, jadi ketika kita ini 2 minggu yang lalu ke Semarang mengadakan tryout, tim kita tryout di Semarang. Begitu kita main di Semarang, ternyata kita ketemu dengan anak Sidoarjo yang tinggal di Semarang, juga pemain voli juga di sana. Ikut klub mana? Ikut di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Ya? Wah, ini jadi Sidoarjo ini, wah ini lumayan sebenarnya. Kita ini ternyata mungkin mereka tidak terakomodir di Sidoarjo, nah berkembang di daerah lain. Nah, silakan saja. Tapi yang jelas kita ini memang daerah yang talenta voli, atlet volinya itu cukup diperhitungkan oleh daerah lain. Ini menjadi kunci dan jadi modal dasar kita untuk kita gerakkan ini. Oke, Pak Joko, sebenarnya saya ingin tahu ya, apakah selama ini mungkin ada kendala atau hambatan sih sebenarnya untuk mencari bibit-bibit atlet yang unggul begitu? Kalau misalnya ada, nah kira-kira ini solusinya seperti apa, Pak? Ya, kendala kita ini memang ada beberapa hal ya. Salah satu yang pokok itu memang kemampuan klub berbeda-beda. Kemampuan klub itu berbeda-beda. Ada klub yang lumayan, yang mampu, tapi kebanyakan klub-klub Sidoarjo itu klub pribadi. Jadi dimiliki oleh pribadi. Hanya ada 1 klub yang dimiliki oleh 1 perusahaan. Ini yang kita harapkan ini. Sebenarnya klub ini harus diangkat oleh punya bapak angkat lah, punya bapak asuh, sehingga dia ada fasilitas paling tidak. Ya, ada 1 klub besar di Sidoarjo yang dimiliki oleh 1 perusahaan. Nah, ini sekarang menjadi menjadi baik gitu bagi kita ya, dilihat perkembangannya baik gitu. Tetapi juga masih banyak juga klub-klub pribadi yang pemilik klubnya itu dalam tanda kutip dia sangat gila terhadap organisasi, terhadap olahraga ini. Bahkan dia punya 2 lapangan indoor sekaligus, ada yang 1 lapangan, ada di tempat lain juga punya lapangan yang walaupun itu nyewa dan sebagainya. Jadi klub-klub yang pribadi inilah yang seharusnya kita dorong untuk menjadi lebih besar dan semangat para pemiliknya untuk menjadi klub yang terus berkualitas. Tapi juga kita berharap teman-teman swasta, perusahaan ini juga ngangkat klub-klub yang ada di Sidoarjo ini menjadi sebuah klub yang berkualitas itu. Harapannya seperti itu. Karena kehidupan atlet itu dan olahraga itu tidak mungkin harus ditumbuh dengan sendiri, harus ditopang oleh siapapun, oleh siapapun. Nah, ini menjadi PR kita semuanya lah. Iya. Oke. Ke Coach Yanto, tadi Pak Joko bilang bahwa kualitas klub ini beda-beda, ya kan? Kualitas pemain kan tentunya, ya kan? Nah, ini bagaimana Coach menurut pandangan dari Coach Yanto untuk memunculkan mutu atau kualitas yang sama-sama punya grade A gitu? Dari pemain, mungkin dari pelatih dan sebagainya kan harus bersinergi ini ya. Nah, ini bagaimana upayanya? Ya, kembali lagi kepada PBVSI Sidoarjo yang dikomandani Pak Joko ini. Tentunya akan mengadakan coaching klinik atau
pelatihan-pelatihan kepada pelatih. Mm-mm. Nah, berkenaan dengan U17 ini nanti, dengan adanya legend-legend yang datang seperti Gugi Gustaman, terus Dr. Atur, mereka adalah di samping legend-legend bola voli adalah pelatih, instruktur kepelatihan. Nah, berkenaan dengan U17 ini juga, nanti kita mengadakan coaching klinik 1 hari, mendatangkan guru-guru SMP, guru-guru olahraga SMP, dan pelatih-pelatih klub-klub yang ada di Sidoarjo ini. Dengan harapan mereka dengan adanya legend-legend yang datang dan memberikan coaching di coaching klinik ini akan mendapatkan tambahan ilmu untuk kepelatihan, sehingga mereka wawasannya akan lebih bagus gitu. Oke. Satu lagi, apa yang dikatakan Pak Joko tadi benar. Jadi ada sinergi perusahaan-perusahaan. Tidak hanya perusahaan-perusahaan saja. Kalau dulu tahun-tahun 70-an, tahun 80, itu 60 mungkin. Ada sekolah-sekolah yang ada kelas khusus olahraga. Sehingga adik-adik kita yang olahraga voli ini bisa dititipkan ke kelas-kelas khusus itu. Dengan paling tidak ada beasiswa ataupun mungkin keringanan-keringan yang lain dalam bersekolah, ataupun yang perusahaan. Dulu waktu tahun 70-80 itu ada beberapa perusahaan yang merekrut atlet-atlet voli ini menjadi karyawan. Misalnya waktu itu saya masih main, ada kolaborasi antara klub dengan perusahaan. Misalnya Sparta BRI dulu. Nah, pemain-pemain atlet-atlet yang bagus bisa ditampung di BRI. Dan di Pemda pun sama. Yeah. Jadi ada PDAM, ada mana. Itu berlaku sampai sekarang atau sudah stop sih sebenarnya? Kalau di BRI sekarang ini sudah nggak ada sama sekali, tapi di PDAM masih membina. Tapi kebijakan itu sebenarnya ada, cuma di beberapa lembaga atau instansi tertentu saja ya. Oh, berkurang. Ya. Jadi dengan adanya nanti adik kita yang SMP ada kelas khusus, SMA ada kelas khusus, di university pun kita ada beasiswa dari UNESA, sedangkan lulus UNESA mereka bisa kerja di Sidoarjo, dia tidak akan pergi dari Sidoarjo, sehingga kita mempunyai klub yang senior yang kuat. Dari bawah, dari grassroots sampai senior kita juara terus. Ini sebenarnya jaminan atau gimana ya? Karena kan pemain voli itu banyak. Berarti memang semua harus berkesempatan masuk begitu, atau memang sekarang ada kebijakan agak dikurangi. Itu memang kebijakan instansi atau lembaga terkait itu sendiri, atau memang dari dalam hal ini Pemkab Sidoarjo yang memang sudah membatasi begitu, atau gimana sih sebenarnya? Itu dari kebijakan aja. Kebijakan aja. Seperti misalnya BRI sekarang. BRI sudah nggak ada sama sekali. Kalau dulu yang namanya BRI antar perusahaan itu nasional juara terus. Dengan adanya kebijakan ini dihilangkan atau dikurangi, jadi BRI nggak punya pemain. Nah sekarang kalau di Pemda itu masih ada PDAM. PDAM itu masih bisa diperhitungkan. Gitu. Nah, yang sudah berjalan, yang masih berjalan sekarang ini, kita di Sidoarjo ada Semanor, sekolah menengah olahraga. Namun di situ cabang yang ada hanya voli pantai. Sedangkan untuk mahasiswa, atlet-atlet voli pantai banyak yang ditampung mendapat beasiswa di UNESA. Nah, ini kami berharap dengan adanya pimpinan Pak Joko ini nanti, dari SMP, SMA, mahasiswa, terus sampai ke perusahaan, atlet Sidoarjo yang potensial, yang juara tidak pindah ke tempat lain. Karena mereka merasa tentrem hidup di Sidoarjo. Sudah sejahtera ya. Ya, sejahtera. Nah, apa yang disampaikan Pak Joko tadi benar. Atlet klub saya sendiri pindah ke Semarang. Mungkin yang Pak Joko bilang itu atlet saya Pak dari SBC. Iya. Jadi itu putranya kalau nggak salah pelaut, dia pindah ke Semarang gitu loh, karena di sana lebih ada peluang untuk kelanjutan. Pak Joko menanggapi apa yang disampaikan Pak Coach Yanto ini gimana sih? Mohon ini. Ya, jadi memang
tidak ada aturan yang mengikat bahwa atlet itu tuh dimiliki satu daerah saja ya. Karena ini kita Indonesia ya. Ya. Sidoarjo tentu siap mensupport daerah lain atau daerah lain ada juga main di Sidoarjo. Enggak apa-apa itu. Tetapi kita cukup bangga lah. Ternyata memang minat masyarakat Sidoarjo terhadap voli ini cukup besar sehingga di daerah lain pun ini kelihatannya mereka diterima. Nah, ini berarti kan barometer di Sidoarjo ini sudah dilihat, wah ini Sidoarjo, atlet Sidoarjo masih mantap ini. Mantap. Main di sini aja lah kamu. Bangga ya Pak ya. Bangga, itu salah satunya itu. Ini suasana ini harus terus terbangun oleh kita semua. Jadi U17 ini, Kejurnas U17 ini adalah suasana membangun atlet secara bersama-sama ya. Karena memang disampaikan bahwa saat ini memang untuk kompetisi antar klub di usia 17 itu baru ada di yang kita gelar ini. Ini pionir pertama kali ya Pak? Bukan, akhirnya yang kelima ya. Nasional kelima. Maksudnya Sidoarjo jadi visioner di antara yang lain, jadi nggak ada selain di Sidoarjo gitu ya Pak, U17 ini? Ya, memang justru sebenarnya pemantik awal digelarnya Kejurnas U17 ini ya beliau-beliau yang dari Sidoarjo ini. Kucianto ini yang promotornya sama Mas Hadimono. Nah, ini. Kebetulan Mas Hadimono itu pengusaha di Jakarta. Ya. Nah, ini yang pemantiknya beliau ini. Dan ini dalam tanda kutip loh, U17 kan awal digelar di Malang. Kemudian pindah lagi ke Jogja, pindah lagi ke Jakarta, ke Bandung. Nah, ini harus comeback kembali ke kampung halaman ini. Ini momen tepat ini tepat ya. Tahun ini U17 yang kelima kali kembali ke kampung halamannya. Yang terbesar lagi. Yang insya Allah ini yang terbesar lah. Kita akan memberikan layanan terbaik pada tim-tim yang akan bertanding di Sidoarjo. Karena kita ini sekarang juga agak kesulitan ini. Target kita hanya 24 tim. Tapi tadinya 16, kita tadinya hanya 16. Terus naik 18. Wah, terus ternyata banyak sekali peminatnya. Hari ini 25 putra, 25 putri. Ini kan sudah ditutup atau belum Pak sebenarnya? Hari ini tutup. Tapi kalau ada daftar lagi dengan regulasi masing-masing provinsi 2 ya harus kita terima. Oke, berarti peluang mereka untuk bisa ikut masih ada nih kesempatannya. Kita batasi sampai jam berapa nanti? Jam 12 lah. Iya. Jadi kompetisi itu akan terlihat berbobot dan tidak berbobot dari salah satunya dari pesertanya ya. Kalau pesertanya itu saja ya begitu aja mungkin ya. Tapi kalau ini beragam dari berbagai daerah, ini, wah berarti kompetisi ini memang kompetisi yang dinanti-nanti. Dan kita yakin pasti nanti kompetisinya akan kuat, artinya persaingan antar klub itu menjadi sangat ketat sekali. Dan juaranya pasti yang terbaik lah itu. Iya. Oke, baik Pak Joko, Coach Yanto, nanti kita lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Opo ae sih kok bengak-bengok njaluk ta? Iya, njaluk. Ayo siapno. Ate kula anang pasar iki. Lho, ojo numpak sepeda motor. Wis siap kabeh iki. Bensin wis isi. Kurang apa? Pajak sepeda motore entek, mati, wayahe mbayar. Ya tugas sepean lho, wong lanang kok. Ayo undang bayar pajak kendaraan mumpung ada pemutihan dan insentif pajak mulai 9 September sampai 9 Desember. Bebas denda PKB dan BBNKB, bebas BBN 2 dan seterusnya. Untuk roda 4 atau lebih ada diskon 10%. Untuk roda 2 dan 3 diskonnya 20%. Ada juga hadiah 30 juta. Pengundian tabungan umroh tahap kedua. Guyang guyu oleh arisan ta? Wes bayar pajak iki. Gampang gak kena denda, ono pemutihan. Kok iso? Masih telat gak ono denda. Hah? Sopo telat? Awakmu. Kapan gawene saiki wis telat? Ajur. Sahabat, hari ini ada grand opening outlet store Levi's ya. Sekali lagi hari ini, hari Kamis 25 November. Lokasinya ada di rest area Tol Sidoarjo KM 754.
Ayo rame-rame ke sana ya. Anda bisa dapatkan diskon sampai dengan 50% dan tambah diskon 10% selama 3 hari pertama untuk setiap pembelian 5 item atau lebih dalam satu struk ya. Anda bisa belanja semua koleksi dari Levi's, baik itu tops atau atasan maupun bottoms atau bawahan, dan juga aksesoris Levi's kesukaan Anda. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, Anda bisa langsung meluncur ke Tol Sidoarjo KM 754 karena hari ini ada grand opening outlet store Levi's. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok? Udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal? Iya, penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal, kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Saat sakit kepala menyerang aktivitasmu, saat nyeri sendi mengganggu program dietmu, saat konsentrasimu sudah mulai hilang, jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk lapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita sebut sebagai KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM ini adalah memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinannya bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Untuk fasilitas dari KITE IKM ini yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM ini yaitu prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500225
atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, dan siang hari ini kita masih bersama dengan Pak Joko Supriyadi selaku Ketua PBVSI Sidoarjo, dan juga Bapak Selamat Mulyanto atau Coach Yanto ya, Coach Voli Indonesia. Dan kita masih menyoal tentang pelaksanaan kejurnas antar klub bola voli indoor U17 yang nanti akan digelar pada tanggal 5 ya, 5 sampai 12 Desember 2021. Pak Joko, sebelum kita ke beberapa penanya, mungkin ini bisa disampaikan juga Pak. Ini kan kita masih di pandemi nih ya, dan kita juga antisipasi gelombang ketiga nih sebenarnya. Ya, Desember ini kan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai tuan rumah nih kan. Nah, ini apa saja ini Pak? Ya, jadi kita mengacu pada ketentuan pemerintah ya, tentang protokol kesehatan, dan kita sudah minta kepada tim yang main ini, atlet yang main ini, coach yang mendampingi dan sebagainya itu minimal sudah vaksin yang kedua kali. Nah itu. Kemudian juga sebelum tanding mereka akan kita lakukan rapid antigen itu ya. Kemudian di venue kita akan menggunakan protokol kesehatan sebagaimana standar-standar yang lain. Bahkan kita melihat langsung kemarin di PON di Papua, semua kompetisi ada penonton sih sebenarnya di Papua. Dan tetap ada protokol kesehatan, pengaturan dan sebagainya itu pasti. Nah, untuk kejurnas ini juga demikian. Nanti kita akan lakukan itu, tetapi untuk penonton kita akan batasi ya. Oh iya, akan batasi nggak sesuai dengan arahan dari Satgas Covid Kabupaten Sidoarjo. Kita tidak ingin ini kompetisi ini berdampak klaster klaster bagi pandemi di Sidoarjo. Kita sangat hati-hati ini ya. Jadi semua hal yang kita lakukan menggunakan protokol kesehatan. Di samping itu kan kita harus juga tahu bahwa di GOR ini kan, di Stadion Gelora Delta ini juga ada kompetisi Liga 3. Jadi kita juga punya pembanding, artinya kita bisa melihat langsung prokes yang dilakukan oleh PSSI ya. Nah ini kita juga mengarah ke sana. Jadi insya Allah nanti kompetisi ini tidak menjadi klaster bagi COVID di Sidoarjo ini. Pak Joko, untuk memberikan wadah bagi penonton yang misalnya nih kita udah batasi, tapi antusiasme sangat tinggi nih. Ya. Gimana ini? Ya kita gunakan medsos. Ya. Atau siaran langsung mungkin yang bisa dilihat di mana gitu. Ada TV juga. Ya. Kita ada sponsor TV, juga ada medsos yang kita kembangkan. Jadi nanti silakan bagi warga Sidoarjo yang saya yakin ini kalau di open ya, wah ini gedung ini bisa nggak muat ini ya. Nggak muat ini. Nah, kapasitas gedung ini sekitar 3.000. Jadi kalau di open betul, wah kita akan kewalahan. Oleh karena itu kita menggunakan teknologi, kita ada TV, streaming juga. Ada streaming, kemudian juga ada media sosial yang kita siapkan itu. Oke, baik. Pak Joko, Coach Yanto, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya. Baik, ini yang pertama melalui Twitter ya, Rara 12. Apakah ada seleksi-seleksi tertentu bagi klub voli yang ingin mengikuti kejurnas U17 ini? Kemudian Instagram @ferdinanggali, bagaimana atau strategi apa yang akan diterapkan oleh Sidoarjo dalam menghadapi kejurnas ini? Mungkin dua-dua dulu Pak, ini ada 4 ternyata. Monggo silakan Coach Yanto. Apakah ada seleksi-seleksi sebelumnya bagi klub voli yang ingin mengikuti kejurnas U17? Kemudian untuk Sidoarjo ada strategi apa yang dipakai? Jadi seleksi pasti ada, memang aturannya harus begitu. Masing-masing provinsi itu dalam regulation aturan itu masing-masing provinsi hanya 2 aja yang diperbolehkan mewakili. Jadi kecuali juara runner up tahun sebelumnya itu bisa langsung lolos. Dan tuan rumah
bisa ada wild card. Wild card istilahnya ya, tambahan Pak. Wild card. Jadi seperti misalnya Jawa Timur. Jawa Timur saat ini seleksi di Jombang itu diikuti 34 putra dan 25 putri. Ini cukup bagus sekali. Nah, sedangkan di Jawa Barat diikuti 22 tim putra, 18 putri. DKI sama 12 tim putra dan 8 tim putri. Jawa Tengah 17 tim putra dan 12 tim putri. DIY diwakili 12 putra, 12 putri. Jadi dengan adanya seleksi ini, tim-tim yang tampil di Sidoarjo ini adalah tim-tim terkuat di provinsi masing-masing. Jadi kejuaraan ini akan berbobot gitu. Karena kejuaraan ini 25 tim putra, 25 tim putri dari yang terkuat di seluruh Indonesia gitu, masing-masing provinsi. Terus yang kedua apa Mas tadi? Yang kedua ini tentang strategi yang akan diterapkan oleh Sidoarjo dalam menghadapi Kejurnas ini. Strateginya adalah yang mewakili Sidoarjo ini adalah klub-klub terpilih. Ya mudah-mudahan nanti bisa bersaing lah dengan tim yang lain. Itu aja. Baik. Nah, dan mungkin saya ada tambahan satu lagi. Silakan, Coach. Di dalam kejuaraan ini target kita tidak hanya prestasi aja. Dengan adanya tamu-tamu kita, insya Allah perekonomian di Sidoarjo akan bergerak. Bergerak naik. Ini yang kita harapkan. Karena dengan adanya tamu-tamu kita, paling tidak perhotelan, kuliner, dan mungkin yang lain akan bisa bergerak gitu loh. Baik. Jadi tentunya 25 tim putra, 25 tim putri ini akan nginep di hotel-hotel yang ada di Sidoarjo. Dengan adanya itu, insya Allah ekonomi akan bergerak. Mungkin di situ Mas. Baik. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Franky Effendi ya, selaku Ketua KONI Sidoarjo. Baik, ini termasuk salah satu tamu yang dari tadi kita tunggu nih sebenarnya Pak Franky. Apa kabar Pak Franky? Alhamdulillah, kabar baik Mas. Baik. Sisa waktu kurang lebih 8 menit ini Pak Franky. Saya kasih kesempatan untuk Pak Franky ya. Ini untuk memberikan statementnya, monggo silakan. Ini berkaitan dengan Kejurnas antar klub bola voli indoor U17. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Franky, monggo silakan. Saya mohon maaf karena kebetulan memang saya rasa saya hanya menyambut saja untuk beliau ini yang punya kapasitas. Sebenarnya Pak Kadis Pora beserta senior kami ini yang alhamdulillah Pak Yanto sebagai di samping memang senior voli baik indoor maupun pantai yang juga kemarin sempat mengantarkan voli pantai Jawa Timur mendapatkan emas dan perempuannya perunggu. Itu beliau ini gitu. Prinsipnya segala sesuatu persiapan mungkin sudah siap ya Pak. Siap. Pak Kadis juga siap. Posisi kami di KONI juga siap. Ada beberapa hal yang mungkin kami sendiri akan terlibat di dalam hal kepanitiaan maupun yang lain, tetapi yang jelas seperti yang tersampaikan beliau, kami di KONI selaku pembina atlet-atlet Sidoarjo, apalagi kategori U17 ini masih rangka bisa dipakai di Porprov 2022 nanti insya Allah. Minimal anak-anak kita di Porprov nanti kita hadirkan, kita jadi penonton biar tahu permainan nasional itu seperti apa, memberikan ya semacam dorongan atau motivasi untuk mereka biar giat lebih bagus lagi. Bahwa di Sidoarjo pada saat segini menjadi tuan rumah Kejurnas Voli U17 itu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya mudah-mudahan ini kita manfaatkan maksimal untuk atlet-atlet kita di Sidoarjo sehingga
hasil bukan seperti yang tersampaikan tadi, hasil sukses di penyelenggaraannya, sukses di prestasinya, dan sukses ke apa itu ya, ada hal yang lain secara ekonomi juga insya Allah. Coba sekarang dari 25 tim putra, tiap tim itu misalkan rata-rata dengan ofisialnya sampai 20 orang saja misalkan, ada 1.200 orang. Ada 1.200 orang yang kita undang ke Sidoarjo, yang datang ke Sidoarjo, dan insya Allah itu juga tidur di Sidoarjo selama tanggal 25 sampai tanggal 5 sampai 12 7 hari gitu. Saya pikir ini oleh masyarakat Sidoarjo harus dimanfaatkan betul. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Franky. Saya kembali ke Pak Joko karena ada 2 pertanyaan ini Pak Joko yang bisa direspon. Tapi tadi sempat disinggung juga sih dari Pak Dedi yang ada di Cemandi. Untuk pertandingannya apakah nanti orang umum boleh menonton karena masa pandemi? Kemudian dari Puspita melalui Twitter, Pak atlet yang dari luar Sidoarjo, apakah nanti akan dikarantina dan apakah ditempatkan pada tempat tertentu? Mungkin hotel atau tempat tertentu begitu. Ya, yang saya jawab untuk ini ya, untuk penonton sekali lagi kita panitia menyiapkan berpartner dengan TV, salah satu TV, sehingga ini bisa di live streaming di perangkat mereka masing-masing atau di TV kita ya. Jadi untuk mengurangi beban ke stadion atau ke GOR. Kemudian juga kita siapkan medsos yang lain. Nanti sedang dipikirkan apakah di Facebook atau di yang lain-lain lah, nanti kita lihat bersama-sama nanti. Jadi itu untuk mengurangi beban penonton ke stadion atau ke GOR, kita gunakan TV maupun medsos ini. Kemudian untuk apakah atlet ini dikarantina dan sebagainya, ini kita memang mengantisipasi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kalau memang ada yang terpapar ya tentu kita akan koordinasi dengan Satgas Covid ya. Nah, Satgas Covid ini yang akan membuat langkah-langkah apakah perlu karantina atau yang lain ya. Nanti itu kewenangan Satgas Covid. Tapi kita insya Allah selalu didampingi oleh Satgas Covid untuk ini. Jadi atlet, coach yang bermain di kompetisi ini mereka wajib sudah sertifikat vaksin yang kedua. Kemudian juga kita lakukan antigen dan sebagainya. Kemudian di venue, di penginapan dan sebagainya kita gunakan prokes. Nah, jadi ini antisipasi kita. Mudah-mudahan tidak ada hal yang terpapar di kompetisi ini. Ini. Jadi standarnya sama dengan yang sekarang dilakukan di Liga 3 sepak bola ini. Oke, baik. Yang terakhir, Coach Yanto mungkin ingin apa yang Anda sampaikan, silakan. Sebagai penutup, nanti saya berikan kesempatan semua sebagai closing statementnya, Pak Joko juga Pak Franky. Monggo, Coach Yanto lebih dulu. Kami berharap dengan adanya event ini, Sidoarjo pada khususnya, Jawa Timur pada umumnya, yang sejak lama itu juara nasional terus, ini akan kembali lagi kita juara nasional. Jadi hanya itu sih. Di samping itu, paling tidak dengan adanya pandemi ini, dengan event ini, mudah-mudahan perekonomian di Sidoarjo akan bergerak gitu aja. Tapi selama pandemi kemarin, atletnya latihan atau enggak sih Pak? Atletnya latihan terus juga ya. Tapi pertandingan enggak ada. Iya. Gitu aja. 2 tahun ya kita nganggur. Latihan pun tetap pakai prokes. Tapi untuk pertandingan itu, alhamdulillah sekarang ini sudah ada diperbolehkan gitu, sehingga banyak pertandingan. Oke, baik. Gitu. Kemudian Pak Franky, mungkin ada yang ingin disampaikan ini Pak sebagai penutup perbincangan kita pada siang hari ini. Mohon silakan. Atensi sekali untuk Pak Kadis, untuk pemerintah, untuk semua pihak yang telah berkenan, artinya di Sidoarjo di ketepatan sebagai tuan rumah Kejurnas U17 ini. Tentu bagaimanapun bagi penggeliat olahraga Sidoarjo, khususnya identitas Sidoarjo ini volley, sepatu roda dan lain-lain sangat menonjol. Mudah-mudahan seperti harapan Coach Yanto tadi, bahwa kita ingin kejayaan Sidoarjo di volley, baik itu volley pantai maupun indoor, nanti bisa
kita pertontonkan kembali. Gitu. Itu yang bisa saya selaku Ketua KONI juga berterima kasih atas panitia Kejurnas yang sudah mempercayai kami di Sidoarjo untuk melaksanakan event-event tersebut. Mudah-mudahan event-event yang lain selalu bisa kita laksanakan. Segera menyusul di Sidoarjo ya, Pak. Dan harus itu siap yang loh ya. Saya sampaikan, terima kasih. Baik, yang terakhir Pak Joko, monggo silakan. Terima kasih. Jadi saya di sini sebagai panitia Kejurnas ya. Jadi saya sangat terima kasih sekali kepada semua pihak yang mendukung sejak awal dari kompetisi ini, dari Pak Bupati, Pak Kapolresta, Pak Dandim, sekaligus Pak Ketua Umum KONI. Ini kalau tidak direstui beliaunya ini kita akan kesulitan ini. Iya, sama PBPSI Pusat. Ya, sama PBPSI Pusat dan Jawa Timur yang selalu mendorong event ini. Pak Niko Avinta ya ketuanya? Imam Sujarwo. Oh, Imam Sujarwo. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kami mohon diarahkan, dibimbing sehingga kompetisi ini kan belum berjalan. Paling tidak pasca kompetisi ini sudah tidak ada apa-apa, nah itu baru kita bisa mengukur bahwa ini akan berhasil atau tidak berhasil. Tapi kami yakin lah, optimis ini berhasil karena dukungan semua pihak. Nah, ini Pak Ketua KONI ini secara ini antusias beliau, kita dibantu 1 unit lapangan ini. Wah, ini lapangan baru ini. Terima kasih. Harganya cukup mahal ini. Ini tepuk tangan. Jadi kan ini kerja bareng yang support bareng. Ini lapangan baru difungsikan tahun ini ya Pak, atau semacam karpet atau matras lapangan yang bisa pindah-pindah. Oh gitu ya. Support beliau seperti itu. Sama terima kasih Mafi. Ya, sama Mafi Pak. Mafi. Nah, Mafi ini mantan atlet voli Indonesia ini juga memberikan dorongan material dan moral kepada kita semuanya sehingga ini bisa berjalan lah insya Allah. Termasuk Suara Sidoarjo. Ini saya juga terima kasih luar biasa. Ini sudah memberikan edukasi awal, informasi awal terhadap event ini. Oke, baik. Ya, Pak Joko, Coach Yanto, juga Pak Franky, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf kalau misalnya ini membuat jadi agendanya agak disisihkan gitu ya, hanya untuk datang ke Suara Sidoarjo begitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.